Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Srianti, Rinadia Aulia, Dimas Setiawan, dan Winnie Bijasmi akan memaparkan hasil review jurnal kami mengenai ekosistem mangrove. Jurnal yang kami review terdiri dari 2 jurnal. Jurnal pertama berjudul Struktur Vegetasi Mangrove Alami dan Rehabilitasi Pesisir Selatan Pulau Lombok oleh Laili Hunawatun Sani, Dining Aidil Chandri, Hilman Ahyadi, dan Baik Farista di Jurnal Biologi Tropis volume 19 nomor 2 halaman 268 sampai 276 tahun 2019. Jurnal yang kedua, Ekologi Mangrove di Pesisir Kecamatan Tongas dan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur oleh Diah Wijaya, Suryono, dan Nirwani Sunarjo di Journal of Marine Research volume 8 tahun 2019. Berikut penjelasannya. Pendahuluan. Kedua jurnal tersebut membahas tentang komunitas dan rehabilitasi ekosistem mangrove di daerah pesisir. Hutan mangrove Indonesia merupakan luasan hutan mangrove tertinggi di dunia, yaitu sekitar 4,25 juta hektar. Akan tetapi, laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia juga sangat tinggi, sehingga diperkirakan luas ekosistem mangrove telah berkurang 2,15 juta hektar dari total sebelumnya. Kerusakan hutan mangrove merupakan masalah serius yang kini sedang terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Lombok dan di pesisir Kecamatan Tongas dan Sumber Asih Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai upaya mengurangi laju kerusakan hutan mangrove, maka dilakukan rehabilitasi ekosistem mangrove. Selanjutnya, untuk tujuan, kedua jurnal tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu untuk 1. Mengetahui keanekaragaman jenis dan atau struktur vegetasi mangrove. Untuk jurnal yang kedua, yaitu untuk mengetahui kesesuaian jenis mangrove agar mampu untuk memperbaiki ekosistem mangrove yang rusak di dua daerah tersebut. Untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan pada penelitian ekosistem mangrove di Lombok dilakukan dengan menggunakan metode transect berpetak atau plot. Garis transect ditempatkan secara sistematik dengan menarik transect lurus ke arah pantai dan memotong formasi mangrove. Sedangkan metode pada penelitian ekosistem mangrove di Probolinggo menggunakan metode deskriptif eksploratif dan pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Spesies mangrove yang memiliki nilai indeks nilai penting atau INP yang tinggi berarti memiliki peranan yang sangat besar terhadap habitatnya. Begitupun sebaliknya, jika INP suatu spesies kecil, maka keberadaannya tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar terhadap ekosistem tersebut. Pada jurnal pertama, vegetasi dengan tingkat pertumbuhan pohon yang memiliki INP tertinggi yaitu Rhizopora apiculata dengan INP sebesar 140,5. Sedangkan pada tipe pancang yaitu Rhizopora stylosa dengan INP sebesar 116,41. Pada jurnal kedua, didominasi oleh Psilocarpus moluccensis, ditunjukkan dengan INP sebesar 73,21% dan Avicennia marina sebesar 100%. Berikutnya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dilakukan penanaman agar kegiatan rehabilitasi ini dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat mangrove, dikarenakan banyak program rehabilitasi yang gagal akibat pengelolaan pasca penanaman yang kurang baik. Yang kedua, melihat kondisi lingkungan perairan yang akan ditanami mangrove. Yang ketiga, mengantisipasi jenis hama pengganggu pertumbuhan bibit mangrove dan beberapa hama lainnya yang ditemukan pada mangrove seperti ulat mangrove, serangga sisik, ganggang laut, dan tritip. Dan yang keempat, melakukan penjarangan, yaitu menebang sebagian pohon untuk memberi ruang tumbuh pohon yang lainnya, khususnya bibit semai, sehingga semai yang baru ditanam mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk proses pertumbuhan. Kesimpulan. Dari kedua jurnal tersebut dapat diketahui bahwa rehabilitasi merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan dalam membandingkan struktur vegetasi mangrove rehabilitasi dengan alami.
Maka dapat disimpulkan bahwa pada jurnal ke-1, vegetasi dengan tingkat pertumbuhan pohon yang memiliki nilai INP tertinggi adalah jenis Rhizopora apiculata dengan nilai INP 140,5. Sedangkan pada tipe pancang yaitu jenis Rhizopora stylosa dengan nilai INP 116,41. Di areal penelitian jurnal kedua adalah didominasi Psilocarpus moluccensis, ditunjukkan dengan nilai INP 73,21% dan Avicennia marina ditunjukkan dengan nilai INP 100%. Jenis Rhizopora dan Avicennia memiliki kemampuan beradaptasi dan tingkat survival terhadap kondisi lingkungan sangat tinggi, sehingga jenis ini mudah hidup di setiap kawasan. Sedangkan jenis Psilocarpus tumbuh di sepanjang pinggiran sungai pasang surut dan lingkungan payau lainnya yang salinitasnya tidak terlalu tinggi dan hidupnya mengelompok dalam jumlah besar. Sekian pemaparan kelompok kami mengenai hasil review jurnal ekosistem mangrove. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dan didiskusikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.